Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Nahnut TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, mengkaji, menelaah kembali salah satu kitab karya ulama yang kita sebut dengan Lubabul Hadis, kitab Lubabul Hadis, yang kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan judul Tanqihul Qaul. Jadi lengkapnya kitab yang akan kita pelajari pada episode kali ini adalah Tanqihul Qaul fi Syarhi Lubabil Hadis. Sebelum kita memulai kajian atau pembahasan kitab ini, mari kita sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah kepada yang pertama Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti sebagai muallif kitab Lubabul Hadis, kemudian Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani yang mensyarah kitab ini dengan judul Tanqihul Qaul. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli din salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Nahnut TV dimanapun Anda berada, kitab Lubabul Hadis ini terdiri dari 40 bab dari beberapa hadis pilihan yang kemudian oleh muallif hadal kitab, setiap bab itu terdiri dari 10 hadis. Jadi kalau dijumlah keseluruhannya ada 400 hadis. Baik, kita akan membahas bab pertama dari kitab Lubabul Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Jadi di bagian awal kitab ini akan dibahas tentang fadilah atau keutamaan dari ilmu dan ulama. Kita baca redaksinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabah wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Kita lihat penjelasan dari hadis ini bahwa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud dengan redaksi, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan. Jadi duduknya engkau, wahai Ibnu Mas'ud, sa'atan, ai di sini dimaksud adalah minaz zamani lailan kana au naharan. Jadi duduknya Ibnu Mas'ud ini baik itu malam ataupun siang, duduknya di mana? Fi majlisil ilmi wa fi lafdhin fi halaqatil alim. Jadi dalam redaksi yang lain itu disebutkan dalam halaqah seorang alim. La tamasu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabah. Dengan tidak memegang bolpen, tidak menulis satu huruf, itu lebih baik dari membebaskan 1000 budak atau hamba sahaya. Kalau kita melihat redaksi ini bahwa
duduknya saja kita di dalam sebuah majelis ilmu, kita mendengarkan pengajian misalnya, memperhatikan kajian, maka kita itu dihukumi lebih baik dari membebaskan 1000 hamba sahaya. Wa nadruka ila wajhil alim, yang dimaksud melihat atau memandang kepada wajah seorang alim, binadril mahabbah, dengan pandangan cinta karena ilmu, itu khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih baik bagimu dari bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Yang dimaksud adalah fi jihadil kufar li la'idinillah. Jadi berjihad melawan kaum kufar, kaum kafir untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi saking besarnya fadilah dalam kita menuntut ilmu, mencari ilmu, dan juga menghormati para ulama, itu diumpamakan lebih baik dari bersedekah 1000 kuda. Wassalamuka 'alal 'alim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Dan salamu kepada orang alim itu lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Kemudian jika kita lihat lanjutan dari redaksi ini, ada penjelasan lain dari Umar ibn Khattab. Qala sami'tu Rasulullah yaqul man masya ila halqati alim kana lahu bi kulli khatwatin 100 hasanah. Fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimah hasanah. Kadza dzakarahu An-Nawawi fi Riyadhis Shalihin. Jadi dalam redaksi yang lain oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan menuju tempat halaqah, menuju tempat atau majelis ilmu, maka setiap langkah, ya, kana bikulli khutwatin 100 hasanah. Setiap langkah itu dinilai seperti 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu, kalau kemudian ia mendengarkan dalam majlis tersebut, wastama'a ma yaqul, ya, duduk, belajar, mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang alim tersebut, wastama'a ma yaqul kana lahu bikulli kalimah hasanah, maka ia mendapatkan satu kebaikan, ya, mendapatkan satu kebaikan setiap apa yang ia dengar. Ini yang juga disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in, ya. Jadi seorang yang berilmu, dalam artian di sini adalah ilmu syariah, ilmu agama, ya, yang dia itu mutawarri', dia itu wara' di sini adalah meninggalkan yang haram, maka ia itu terasa berat bagi setan, ya, dari 1000 hamba yang mujtahid, berijtihad, tetapi dia bodoh. Ini dalam hal ibadah. Artinya dari saking besarnya fadilah ilmu dan juga ulama, itu merupakan sesuatu yang berat terasanya bagi setan. Pemirsa Nur TV dimanapun Anda berada, ada satu lagi lanjutan hadis dalam bab 1 ini, yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim atas hamba itu bagaikan keutamaan bulan di malam bulan purnama atas
semua bintang, atas semua planet yang lain. Artinya, seorang yang berilmu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama, lebih afdal ya dari seorang hamba. Artinya itu karena keutamaan ilmu. Maka kalau kita lihat di redaksi Al-Qur'an bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Baik, kalau kita lihat dalam penjelasan yang lebih detail, fadlul alim, yang dimaksud orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Al-amil bi ilmihi. Kemudian yang dimaksud dengan keutamaan laksana bulan, ya, bulan purnama yang lebih sempurna, lebih bagus, lebih indah dari bintang, ya, bintang ke bintang di langit. Itu yang dimaksud adalah kasratus sawab asyamil lima yu'tihillahu lil abdi. Maksudnya adalah banyaknya pahala, ya, yang meliputi semua pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba di mana fil akhirah, ya. Itu yang dimaksud. Selanjutnya dalam hadis setelahnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang berpindah untuk belajar mencari ilmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum ia melangkah. Kita lihat apa penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang dimaksud man intaqala itu adalah tahawwala masyian aw raqiban min mahallihi ila mahallin akhar. Jadi orang yang pindah dari tempatnya baik dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan, ya, ke tempat yang lain dengan tujuan liyata'allama ilman, mencari ilmu. Yang dimaksud adalah minal ulumi syar'iyyah, adalah ilmu agama, maka ghufira lahu, ia diampuni ma taqaddama min dzambihi as-saghair. Jadi yang diampuni adalah dosa-dosanya yang kecil. Qabla an yakhtuwa, sebelum ia melangkah, ya, dari tempatnya. Tapi dengan syarat, di sini dijelaskan idza arada bidzalika wajhallahi ta'ala. Jika hal itu atau untuk mencari ilmu ini dimaksud atau bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Asy-Syairazi. Kemudian dari hadis Aisyah, Sayyidatina Aisyah, wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimu al-ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Akrimu al-ulama ay bi'ulumi syar'il amilin bi an tu'amiluhum bil ijlali wal ihsani ilaihim bil qawli wal fi'li. Hadis dari Sayyidatina Aisyah, Rasulullah bersabda, muliakanlah para ulama. Apa yang dimaksud dengan ulama di sini? Dalam hadis ini yang dimaksud dengan para ulama adalah mereka para ulama yang memiliki ilmu syariah, yang mengamalkan ilmu syariah tersebut. Kemudian kita diminta antu'amiluhum, untuk bermuamalah, bermuasyarah, belajar dengan beliau-beliau tersebut dengan cara bil ijlali wal ihsan ilaihim. Jadi dengan memuliakan, dengan berbuat baik kepada beliau, dengan cara bil qauli wal fi'li, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Fa innahum indallahi kurama, karena di sisi Allah para ulama ini adalah mulia, ya, terpilih. Kemudian hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melihat kepada wajah seorang alim,
dengan pandangan ya, dengan pandangan yang kemudian ia senang, gembira dengan melihat wajah seorang alim tersebut, maka khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat ya, akan menciptakan malakan yastaghfiru lahu, yang dengan penglihatan, dengan pandangan tadi kepada seorang alim tadi, itu dengan menciptakan malaikat yang kemudian memohonkan ampun baginya ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Nah, di penjelasan hadis ini lagi ya, wa kana Ali bin Abi Thalib yaqul an-nadhru ila wajhil alim ibadatan wa nurun fin nadhri wa nurun fil qalbi. Jadi kalau penjelasan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa melihat kepada wajah seorang yang berilmu ataupun yang alim itu merupakan ibadah. Kemudian cahaya dalam penglihatannya dan cahaya di dalam hatinya. Fa idza jalasa al-alim lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin qasrun fil jannah walil amil biha mithlu dzalik kadza fi riyadhus shalihin. Jadi jika seorang alim tersebut duduk di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan istana dari setiap yang ia minta. Di mana istananya? Fil jannah, yaitu di surga. Walil amil biha, dan tentu bagi orang yang juga mengamalkan dengan ilmu tersebut. Mungkin ini terakhir ya kita baca, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallaha wa man akramallaha fama'wahu al-jannah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang yang alim, barang siapa yang memuliakan seorang yang alim, maka ia sebenarnya telah memuliakan aku, kata Rasul. Kenapa? Li'annahu habibi, karena ulama itu adalah kekasihku. Waman akramani faqad akramallah, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia sebenarnya telah mencintai Allah. Li'anni habibuhu, karena aku, kata Rasul, adalah kekasih Allah. Wa man akramallaha fama'wahul jannah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Pemirsa Nahnun TV dimanapun Anda berada, barangkali untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.